Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Restiani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Bahasa Inggris dari semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Gender Based Pedagogy pada meeting kedua yang membahas tentang Gender Based Approach to Gender Based Pedagogy. Pendekatan berbasis gender atau Gender Based Approach adalah cara mengajar dan belajar bahasa yang menekankan pemahaman tentang bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Artinya, dalam GBA atau Gender Based Approach, siswa tidak hanya belajar tata bahasa dan kosakata, tapi juga belajar gimana caranya menggunakan bahasa dengan tepat sesuai dengan situasi dan tujuan komunikasi. Misalnya, cara menulis laporan ilmiah tentu beda-beda kan. Dengan menulis surat pribadi, karena tujuan struktur dan gaya bahasanya beda-beda masing-masing. Itu disebut genre. GBA ngebantu siswa memahami konteks sosial, struktur teks, atau ciri kebahasaan. On the other hand, GBA mengajarkan bahasa melalui jenis teks nyata. Dalam pembelajaran GBP mengacu dengan beberapa tipe teks, yaitu naratif, argumentatif, dan report text. Gender Based Pedagogy adalah pendekatan pengajaran yang berasal dari Gender Based Approach atau GBA. Pendekatan ini berfokus untuk membantu siswa memahami dan menghasilkan teks sesuai dengan jenis atau genre tertentu. Misalnya, recount, report, atau naratif, exposition, dan lain-lain. GBP menekankan pentingnya pengajaran secara eksplisit terhadap ciri kebahasaan atau linguistic feature dan struktur teks atau text structure. Dan dari berbagai genre, dengan cara ini siswa dapat belajar bagaimana cara nulis atau berbicara dengan efektif sesuai konteksnya masing-masing, baik dalam penulisan akademik, komunikasi profesional, maupun interaksi sosial. Singkatnya, GBP membantu siswa belajar bahasa melalui teks nyata dan menguasai cara penggunaannya sesuai tujuan dan situasi komunikasi. Hubungan antara GBP dan GPA adalah bahwa GBA menjadi teori, sedangkan GBP adalah penerapannya dalam praktik mengajar. GBA menjelaskan bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial melalui berbagai genre, sedangkan GBP menggunakan prinsip tersebut untuk mengajarkan siswa cara menggunakan bahasa sesuai genre dengan efektif. Yang harus kita praktikkan yaitu dalam analisis of English material based on GBA is identify the genre, apakah ini naratif teks atau argumentatif teks. Kedua yaitu text structure, analisis gimana struktur dari teks tersebut, misalnya orientasinya, body-nya, conclusion-nya, atau complication-nya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu language feature-nya, untuk spesifik elemen atau ciri-ciri kebahasaannya yang harus kita ajarkan seperti vocabulary, grammar, connection-nya. Yang keempat yaitu purpose, tentukan tujuan dari teks tersebut. Yang terakhir yaitu audience, tentukan untuk siapa audiens yang sudah sesuai dengan audiensnya. Yaitu ada tahapan kegiatan pembelajaran berbasis genre. Ada 3 tahap utama yang dijelaskan, yaitu deconstruction stage atau exploration of genre. Activity-nya itu menganalisis teks model. Purpose-nya buat mengenali struktur, ciri kebahasaan, dari tujuan dari genre tertentu. Misalnya, menganalisis surat formal atau melihat bagian dari sapaan atau tujuan, bahasa yang sopan, dan penutupnya. Yang kedua yaitu joint construction stage atau guide practice.
Activity-nya itu menulis teks secara berkelompok atau bersama guru. Tujuannya, dengan bimbingan guru, siswa bersama-sama membangun teks sesuai genre yang dipelajari. Example-nya, menulis naratif bersama dengan arahan guru dalam menentukan struktur dan bahasa yang tepat. Yang terakhir yaitu independent construction stage atau production. Aktivitinya itu menulis teks secara mandiri. Tujuannya, buat siswa menulis teks sendiri berdasarkan pemahaman dari 2 tahap sebelumnya. Contohnya, setelah menulis esai persuasif dalam berkelompok, siswa kemudian menulis esai persuasif mereka sendiri, karangan mereka sendiri. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.